Karena orang itu memang sebetulnya Tuhan, sebetulnya orang itu harusnya ketika dinasehatin atau apa, ya dia ngerasa akan kekurangan dirinya, bukan kemudian pembenaran di diri. Itu sebetulnya itu. Kalau disebutkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sangat dicintain sama gurunya. Sangat dicintain sama gurunya. Kawan-kawannya semuanya tanya sama beliau, apa rahasia dan resep engkau sangat dicintai sama gurumu? Katanya beliau, tidak ada satu nasihat pun kecuali pasti aku menunjuk diriku sendiri. Nasihat gurunya selalu dia nunjuk dirinya sendiri. Aku ini aku yang dinasehatin, ini aku yang dinasehatin. Beda sama orang sekarang Pak ya. Kalau ada nasihat umpamanya gitu ya, dia mesti nunjuknya ke orang lain. Ya, bicara urusan pelit gitu ya. Oh itu wah itu pelit itu, bukan aku. Wah itu yang pelit itu ya. Bicara hasut, ngomong, oh wah itu hasut itu. Jadi dia nggak pernah dia tunjuk dirinya akan kekurangan, sehingga dia ngerasa bersih terus. Dia ngerasa sombong, akhirnya dia tidak memperbaiki diri. Ya, dan demikianlah sebetulnya sifat tasawuf. Orang belajar tasawuf itu tujuan utama adalah untuk pembersihan diri sendiri, bukan nunjuk orang. Bukan itu, wah itu, bukan tetanggaku, bukan kerabatku, bukan familiku, bukan kawanku, bukan diri sendiri. Semisal itulah Pak. Ya, kalau satu orang kepingin tahu zaman dulu ya, nama-nama tasawuf itu kadang-kadang masih kayak zaman sekarang lah. Kadang-kadang pun tasawuf zaman sekarang pun juga dicela-cela kan gitu kan ya. Juga dicela-cela, dianggaplah orang kolot lah, dianggap apalah bahasa. Satu orang tanya sama Tuan Syekh ini di Masjid Jame' Kufah. Jadi Jame' Kufah di Irak sana. Tuan Syekh, aku duduk di majelis mana? Enggak, yuk nanti aku tunjukkan mana yang lebih pantas untuk kau duduk di situ. Akhirnya diantar sama orang ini satu majelis, mohon maaf, majelis tauhid, majelis fikih, majelis bahas tentang bagus. Tapi bahasannya ilmu masih zahir. Gitu ya. Dua orang ini berdiri aja. Gurunya kemudian bilang, Pak, kalau mau ikut ngaji duduk. Orang ini masih berdiri. Pak, kalau mau ikut ngaji duduk aja, nggak usah pakai berdiri. Masih berdiri. Terus akhirnya gurunya ngomong, kenapa kok berdiri terus? Aku suruh duduk, kamu duduk. Ini orang kemudian mengatakan, Figol bishe, di hatiku ada sesuatu tentang engkau, masih nggak seret. Gurunya langsung naik pitat. Gurunya langsung naik. Dia mengatakan, engkau nggak enak hati sama aku sekali, aku nggak enak hati sama engkau 1000 kali. Pergi kau dari majelisku, bikin ruwet aja kau, bikin kacau majelis saja, ngeremehin majelis talib. Pergi kau, diusir. Udah, pergilah. Ada kemudian nggak lama, yuk kita hadir ke majelisnya orang tasawuf, sufi. Ini orang majelis tasawuf, duduk, bahas tasawuf, ya, bahas hati, Ini orang berdiri ya. Tuan gurunya kemudian bilang, Pak silakan duduk. Masih berdiri. Sampai 3 kali. Pak kalau ingin majelis duduk aja Pak, gak usah. Kemudian ini orang katakan, maaf Syekh, maaf Ustaz, hatiku ada sesuatu tentang kamu. Masih gak enak hati aku, masih gak serak aku sama engkau. Kemudian orang tasawuf ini, guru tasawuf ini kemudian nundukkan kepala. Astagfirullah, memang aku banyak salah Pak, doakan aku Pak ya, Aku banyak salah sama Allah Pak, aku banyak dosa Pak, istighfarkan aku ya, semuanya ya, istighfarkan aku banyak dosa. Akhirnya ini orang kemudian ngomong sama kawannya, sekarang kau pilih majelis yang mana? Sekarang kau pingin majelis yang mana? Yang tadi yang gurunya ngamuk-ngamuk atau yang ini? Kan bisa nilai kita kan? Ya, antara siapa yang emosian sama yang enggak. Ya. Ini cerita majelis taklim, bukan cerita debat presiden. Yang belakang udah senyum-senyum. Pikirnya kita orang bahas ini masjid, masjid. Kita nggak bahas debat presiden, ya. Tapi ini tadilah kita sampaikan tentang gimana orang kadang-kadang, ya, meskipun alim, meskipun punya ilmu, tapi kalau nggak belajar tasawuf, gampang emosi, gampang marahan. Malah nyebut-nyebut orang dan lain-lain. Bahkan tidak jarang kita dapetin guru-guru kita dulu cerita bahwa orang dulu itu ya, untuk menundukkan
menundukkan hatinya. Dia itu sewa orang di pasar. Orang-orang nggak ngerti, orang-orang awam sewa untuk apa? Dikasih duit. Nanti kalau aku majelis di masjid, kau datang kemudian jelek-jelekin aku. Jadi tidak tahu orang datang masuk masjid langsung, wah kau apa pura-pura, kau orang gini, kau ini mau. Itu kira-kira gimana kita ketika ngajar ada orang yang menjelekkan kita? Kira-kira ya apa? Kan pastinya kan hati kita, aku di posisi sekarang lagi terhormat. Aku sekarang di posisi di depan didengerin oleh semua orang. Aku sekarang di posisi menyampaikan agama. Ya kan? Nah, ketika diejek kayak gitu, mesti kan emosinya memuncak. Disitulah dulu orang-orang dulu itu menekan hawa nafsunya, belajar supaya tidak marah. Nah, sampai nyewa orang, Pak. Sampai nyewa orang. Dan itu mohon maaf kita dapetin, guru-guru kita dapetin. Bukan kok ini cerita-cerita zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, zaman sahabat, zaman tahun 1000 tahun yang lalu. Enggak, kita dapetin guru-guru kita yang sekarang ini. Difitnah sama orang, dicemooh sama orang, sabar, tetap baik.